推算下次开启时间时，国风出来了。他从9号古文明遗迹里出来了。 Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik, yang berjudul Swallowed Star, episode 137. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, mainkan imajinasimu, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya diceritakan, Luo Feng yang tampak kaget, saat mengetahui jumlah uang yang ada pada akun yang diberikan oleh Master Planet Yun Mo padanya, yang bahkan, seorang pejuang tingkat alam semesta pun akan kesulitan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Dan di sini, Babata pun menjelaskan, bahwa sebelumnya Master Planet Yun Mo telah berpikir, ketika Luo Feng mencapai tingkat bintang, pasti dia akan mulai bermain-main dengan menjelajah alam semesta. Jadi, 10 miliar dolar Ganwu seharusnya cukup, untuk memenuhi kebutuhan Luo Feng, karena jumlah itu sangatlah banyak, yang bahkan bagi seorang ahli waris keluarga besar pun akan sulit untuk mendapatkan 100 juta dolar Ganwu. Sementara Luo Feng, malah diberikan hadiah sebanyak 10 miliar dolar Ganwu. Mendengar kata-kata Babata, Luo Feng pun mengangguk, sembari bertanya pada Babata, perihal jumlah uang yang berada di dua akun lainnya, yang akan dia peroleh pada saat mencapai tingkat alam semesta dan Tuan Domain. Saat itu Luo Feng jelas tahu, sebagai asisten yang selalu menemani Master Planet Yun Mo, Babata pasti tahu jumlah uang di dalam dua akun tersebut. Namun tentu saja, sebagai asisten yang setia dan sudah diprogram untuk selalu menjaga rahasia, Babata pun hanya bisa mengatakan, bahwa dia tidak bisa mengatakan, berapa jumlah uang di dalam kedua akun itu. Dan karena Babata yang tetap bersikeras untuk tidak memberitahukan padanya, Luo Feng pun menarik nafas dalam, sembari berkata pada si robot logam, bahwa ia ingin menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai password untuk mengakses akun yang ditinggalkan oleh Master Planet Yun Mo, karena menurutnya, jejak kekuatan spiritual adalah metode teraman dan paling nyaman untuk digunakan. Singkat waktu, setelah semua proses telah selesai, dan Luo Feng pun mendapat akses penuh untuk akun tersebut, ia pun segera menemui Hong dan Dewa Petir, lalu bergegas keluar dari Bank Galaksi. Sesampainya di luar gedung, Hong dan Dewa Petir pun segera bertanya pada Luo Feng, apakah uangnya cukup untuk membeli planet bumi? Tanya Hong dan Dewa Petir yang saat itu tampak gugup. Karena untuk mengajukan permohonan untuk membeli sebuah planet, dibutuhkan uang dalam jumlah besar. Dan pertanyaan itu pun, langsung dijawab oleh Luo Feng dengan senyuman, sembari mengajak kedua saudara angkatnya pergi ke pemerintah kerajaan Gunung Naga Hitam, untuk membuat permohonan. Sementara di bumi, terlihat saat itu, seluruh warga masih menjalani hidup mereka seperti biasa, dan sama sekali tidak menyadari armada dari alam semesta yang telah tiba di bumi. Sementara para pejuang, ilmuwan, serta keluarga dari para eselon atas, semuanya telah menunggu di dalam basis bertahan hidup. Sementara di atas Samudra Pasifik, terlihat dua kapal perang besar yang terbang berdampingan. Di dalam salah satu kapal perang, terlihat 8 ahli waris keluarga Nuolan yang berdiri, sambil menatap layar besar di atas papan kendali dengan ekspresi yang sangat serius, sembari menunggu sistem otomatis kapal, yang saat itu sedang memindai populasi bumi. Saat proses pemindaian telah selesai, tampak di layar terpampang jelas informasi tentang populasi bumi yang mendekati 7 miliar. Yang diantaranya, ada sekitar 1,8 miliar yang tinggal di 6 basis bertahan hidup. Sebagai kapal perang antar bintang, kemampuan dan radius pemindaian yang dimiliki armada keluarga Noulan sangatlah luas, dan dapat memindai keseluruhan bumi. Saat mendengar kata basis bertahan hidup,
salah satu ahli waris berkulit hitam pun berkata dengan nada tinggi. Siapa bilang ini planet terbelakang dan tanpa pemimpin? Lihatlah, mereka bahkan memiliki basis untuk bertahan hidup, dan saya tidak percaya bahwa planet kecil seperti ini memiliki kemampuan untuk membangun basis bertahan hidup. Ini pasti tidak mungkin, ucap si ahli waris. Mendengar kata-kata itu, salah satu keturunan asli keluarga Nuolan pun mengangguk, sembari berkata, bahwa dia pun setuju dengan pendapat itu, karena planet ini pasti pernah berkomunikasi dengan orang-orang alam semesta. Dan saat itu ia pun yakin, bahwa Buluo pasti telah dibunuh oleh orang asli planet bumi, dan jangan sebut mereka sebagai ras aborigin, karena sudah jelas, planet ini bukanlah planet aborigin. Karena untuk bisa membangun 6 basis kelangsungan hidup kelas C, itu bukanlah sesuatu yang murah, yang bahkan planet normal di alam semesta saja, tidak mampu untuk membangunnya. Dan akibat hal tersebut, seketika terjadi keributan di dalam ruang kendali. Karena awalnya mereka mengira akan mudah berurusan dengan bumi, tetapi setelah melihat situasinya, serta informasi para eselon atas dari planet yang semuanya bersembunyi di dalam pangkalan bertahan hidup. Dari sini sudah jelas, para ras dari planet ini telah mempersiapkan invasi lebih awal. Bahkan informasi yang dikumpulkan dari jaringan, mungkin tidak dapat diandalkan. Mengingat akan hal itu, ekspresi dari 7 ahli waris keluarga pun berubah kecut. Melihat hal itu, Pula pun berkata dengan tegas, agar mereka semuanya diam. Mendengar ucapan Pula yang seolah membentak mereka, ke-7 ahli waris itu pun langsung berbalik melihat ke arah Pula, yang merupakan salah satu dari mereka, namun dengan otoritas dan posisi tertinggi. Saat itu Pula berkata, para eselon atas bumi semuanya bersembunyi di dalam basis-basis kelangsungan hidup, dan jelas kita tidak dapat melakukan apa-apa pada mereka, ucap Pula dengan tatapan sedingin es. Saat itu, Pula memerintahkan ke-7 ahli waris itu untuk bertindak secara kelompok, dan dengan cepat mengumpulkan berbagai biji mineral bumi dan lain-lain, serta mulai mengambil sampel dan mengumpulkan data, sedangkan dia sendiri, akan menghubungi gurunya untuk memberitahukan kejanggalan di planet yang mereka datangi. Di sini dijelaskan, di usianya yang masih muda, Pula selalu menjadi yang paling cemerlang dalam keluarga Nuolan San, dan telah berada di tingkat bintang level 9, dan dia pun memiliki domainnya sendiri, dan merupakan harapan terbesar untuk menjadi pewaris keluarga berikutnya. Walaupun dia jenius, namun masih tidak dapat dibandingkan dengan 2 makhluk aneh yang ada di bumi, yaitu Hong dan Dewa Petir, yang walaupun masih berada di tingkat penjelajah bintang, namun kedua makhluk aneh itu telah memiliki keistimewaan dan domain mereka sendiri. Dan karena dianggap jenius dalam keluarga Nuolan, maka Pula pun bisa dengan mudah bertemu dengan para kepala dan sesepuh, dibandingkan dengan Buluo. Saat itu, setelah mengetahui kejanggalan yang ada di bumi, Pula pun segera memasuki ruang virtual alam semesta untuk menghubungi para ketua. Dan tak berselang lama, tampak 2 siluet manusia dengan telinga runcing dan pupil merah, yang muncul di layar, dan diikuti oleh Pula yang membungkuk hormat, sembari berkata, bahwa dia punya berita penting untuk dilaporkan. Mendengar ucapan Pula, Ketua Yu Nuolan San pun memerintahkan Pula untuk segera bicara, dan langsung dilanjutkan dengan penjelasan Pula, yang mengatakan, bahwa ternyata, planet yang mereka datangi telah membuat banyak persiapan untuk mencegah invasi yang akan mereka lakukan. Karena faktanya, saat ini para eselon atas dan elit planet, mereka semuanya bersembunyi dengan baik di dalam pangkalan kelangsungan hidup. Dan semua pangkalan ini adalah pangkalan kelas C, jadi kita tidak punya cara untuk menerobos. Dan saya dapat menyimpulkan, bahwa informasi berharga di planet ini telah dikumpulkan atau dihancurkan, dan kami tidak punya cara untuk memeriksanya. Dan jika mengingat pembangunan basis kelangsungan hidup yang sangat kompleks, yang tidak mungkin dapat dibangun di planet ini. Dan saat itu Pula menyimpulkan, kalau pangkalan bertahan hidup pasti dibeli dari alam semesta. Mendengar penjelasan Pula, salah satu ketua pun berkata, bahwa sebelumnya dia telah memeriksa status planet ini, yang memang tidak memiliki pemimpin. Mendengar ucapan itu, Pula pun langsung menanyakan, langkah apa yang harus mereka lakukan. Saat itu, kedua kepala tampak berdiskusi dengan tenang. Dan sesaat kemudian, Ketua Yu menatap ke arah Pula sembari berkata, Pula, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kumpulkan data dan catat koordinat planet, dan secepatnya kirim data itu ke stasiun cabang pemerintah Gunung Naga Hitam yang terdekat, agar kita dapat segera membelinya. 2. Mulailah mencari di planet ini, apakah ada harta yang ditinggalkan oleh makhluk abadi. 3. Untuk menghancurkan benteng yang kuat, maka harus dihancurkan dari dalam.
Tapi karena kamu tidak memiliki cara untuk membobol basis kelangsungan hidup, maka cobalah untuk menggunakan teknik hipnotis untuk membingungkan hati manusia di dalamnya. Bagaimanapun caranya, kamu harus menemukan cara untuk mengontrol umat manusia, karena itu akan sangat menguntungkan pada saat penggalian harta karun bumi. Dan yang keempat, sebelumnya kamu pernah mengatakan bahwa ada sejumlah besar binatang di planet itu. Dan jika benar, maka mulailah menjinakkan dan berkomunikasi dengan mereka, karena mereka juga adalah bentuk kehidupan di bumi, yang mungkin saja mereka tahu tempat-tempat yang menyimpan harta karun di bumi. Mendengar ucapan itu, Pula pun menganggukkan kepala, tanda telah mengerti dengan semua ucapan ketua Yuke. Saat itu, ketika Pula mulai bertindak dan memberikan perintah pada 1000 tentara tingkat bintang, serta puluhan ribu penjelajah bintang, tampak Luo Feng yang telah berada di cabang pemerintah kerajaan Gunung Naga Hitam, yang berada di planet bintang Batu Giok, sembari memberikan catatan koordinat, sampel, dan catatan perjalanan mereka saat sampai ke planet bumi. Saat itu, tampak personel cabang pemerintah sedang melayani Luo Feng, serta memeriksa semua data dan sampel. Di sela itu, salah satu personel lain berkata, jika pemeriksaan penanda ruang angkasa dan catatan perjalanan dilewati tanpa masalah, maka Luo Feng akan memperoleh 100 miliar dolar naga hitam sebagai hadiah. Namun hal itu segera ditentang oleh Luo Feng dengan berkata, bahwa dia tidak menginginkan hadiah itu, melainkan ingin membeli planet tersebut. Karena menemukan planet tanpa pemimpin, maka ia akan memiliki hak dan wewenang untuk membelinya. Mendengar ucapan Luo Feng yang ingin membeli sebuah planet, kelompok pejabat pemerintah yang awalnya sedang berdiskusi seketika terdiam dan berbalik ke arah Luo Feng. Apa? Anda ingin membeli planet kehidupan? Tanya si personil dengan mata terbelalak kaget, karena ini bukan hanya membeli senjata, harta atau sejenisnya, melainkan sebuah planet kehidupan, yang merupakan sesuatu yang jauh lebih mahal. Mendengar ucapan si personil, Luo Feng pun berkata dengan tegas, bahwa dia benar-benar ingin membeli planet itu. Mendengar ucapan Luo Feng, seketika si personil pun kembali tertegun, lalu mengajak Luo Feng dan kedua saudaranya ke lantai 34. Sesampainya di sebuah ruangan yang berada di lantai 34, Luo Feng pun langsung disambut oleh pejabat kantor cabang pemerintahan, yang kembali bertanya pada Luo Feng, apakah dia yakin akan membeli planet yang disebut bumi itu. Mendengar pertanyaan itu, Luo Feng pun mengangguk. Setelah itu terdengar lagi, si pejabat kantor pemerintahan yang kita sebut saja Bambang berkata, sebagai orang pertama yang menemukan planet tanpa pemimpin, dan menyampaikan berita pada pemerintahan Kekaisaran Gunung Naga Hitam, maka Luo Feng berhak untuk membelinya. Namun saat itu, si Bambang kembali mengingatkan pada Luo Feng, bahwa saat ini mereka telah mengirimkan nomor koordinat planet itu ke markas pusat, dan semua datanya masih dalam pemeriksaan. Namun saat melihat koordinat planet yang Anda berikan, kantor pusat langsung mengkonfirmasikan, bahwa planet yang Anda temukan adalah planet dengan tingkat kehidupan tertinggi. Dengan demikian, jika Anda ingin membeli planet ini, maka Anda harus membayar dengan harga tinggi. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun segera berdiskusi dengan kedua kakak angkatnya. Saat sedang berdiskusi, tiba-tiba si Bambang kembali berkata, bahwa harga terendah sebuah planet adalah 300 miliar, dan harga tertingginya adalah 3 triliun dolar naga hitam. Tapi karena saat itu Luo Feng lah yang menemukan planet itu, maka ia akan mendapat hak istimewa. Saat itu, Luo Feng kembali mengingat apa yang sebelumnya dikatakan oleh Babata. Bahwa sebuah planet yang pernah diatur oleh seorang pejuang abadi, kemungkinan besar akan dianggap sebagai salah satu planet tingkat tinggi, yang harganya bisa mencapai 3 triliun dolar naga hitam, pikir Luo Feng, lalu segera berkata pada si Bambang. Apakah planet bumi akan dibanderol dengan harga 3 triliun dolar naga hitam? Tanya Luo Feng, yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh si Bambang. Melihat hal itu, Luo Feng pun tersenyum, sembari berkata, bahwa dia setuju untuk membelinya. Karena baginya, bumi adalah sesuatu yang sangat berharga, dan berapapun harganya, ia akan tetap berusaha untuk membelinya, gumam Luo Feng. Mendengar ucapan Luo Feng, si Bambang pun meminta maaf pada Luo Feng sembari berkata, bahwa jika Luo Feng bermaksud membeli planet itu, maka dia harus menunggu sampai kantor pusat pemerintahan kerajaan Gunung Naga Hitam memeriksa keaslian dari data dan sampel yang diberikan. Mendengar kata menunggu, Luo Feng pun langsung menanyakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa, dan langsung dijawab oleh si Bambang, bahwa ia hanyalah seorang pejabat kecil, dan tidak berani menjamin proses pemeriksaan itu akan berjalan berapa lama. Namun menurut hukum dan aturan di alam semesta, biasanya proses seperti ini akan memakan waktu sekitar 30 hari.
Tapi jika Anda adalah anggota dari keluarga besar, mungkin prosesnya akan lebih cepat daripada menghabiskan secangkir teh, ucap si Bambang, yang membuat Luo Feng tampak syok. Karena dalam waktu 30 hari, pasti keluarga Noulan pun telah berhasil mengumpulkan data dan sampel. Dan mengingat latar belakang keluarga Noulan, yang sudah pasti memiliki koneksi di pemerintahan, yang akan memudahkan proses pemeriksaan. Melihat Luo Feng yang tampak depresi, Babata pun berkata, bahwa di bumi atau di alam semesta manapun, jika uang yang berbicara pasti semua akan lancar, ucap Babata sembari memberi perintah pada Luo Feng. Dan dengan instruksi dari Babata, Luo Feng pun segera berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan mendekati si Bambang. Sesampainya di depan meja yang ditempati oleh si Bambang, Luo Feng pun membanting kedua tangannya di meja tersebut, hingga membuat si Bambang seketika pucat. Maaf Tuan, saya hanyalah pejabat kecil, ucap si Bambang, dengan butiran keringat yang turun dari dahinya. Sementara Luo Feng, ia pun bertanya dalam benaknya pada Babata, apalagi yang harus ia lakukan, dan apakah hal ini tidak akan menimbulkan masalah baginya, tanya Luo Feng yang sepertinya takut, kalau saat ini lagi-lagi si iblis Luknut Babata sedang mengerjainya. Mendengar perkataan Luo Feng, Babata pun kembali memberi perintah dengan santainya, dan kembali diikuti oleh Luo Feng. Saat itu, Luo Feng mengangkat satu jarinya, sembari berkata pada si Bambang, bahwa jika dia dapat menyelesaikan proses ini dalam waktu 7 hari, maka Luo Feng akan memberikan 10 juta dolar naga hitam padanya. Dan jika dapat dilakukan dalam waktu 3 hari, maka aku akan memberimu 100 juta dolar naga hitam, ucap Luo Feng, yang membuat si Bambang terbelalak kaget. Karena walaupun bekerja seumur hidupnya, ia tidak akan pernah bisa memiliki uang sebanyak 100 juta dolar naga hitam. Sedang syok memikirkan 100 juta dolar naga hitam, terdengar, Luo Feng kembali berkata, bahwa jika kamu dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 hari, maka aku akan memberimu 500 juta dolar naga hitam. Tapi, jika kamu dapat menyelesaikannya dalam 1 jam, maka aku akan memberimu 1 miliar dolar naga hitam, ucap Luo Feng, yang membuat si Bambang hampir kena serangan jantung karena kaget. Setelah menstabilkan nafasnya, si Bambang pun berkata, Tuan Luo, sebelumnya sudah aku katakan, hanya sesepuh dan keluarga besar di Kekaisaran saja yang dapat memberikan perintah untuk menyelesaikan proses ini sebelum Anda menghabiskan secangkir teh. Karena untuk hal ini, akan melibatkan banyak departemen, jadi saya tidak bisa menjamin akan menyelesaikannya dalam 1 jam. Tapi jika dalam waktu 1 hari, aku jamin 100% aku dapat melakukannya, ucap si Bambang, membuat Luo Feng menarik nafas dalam, dan diikuti dengan Babata yang berkata, Luo Feng, kamu dengar sendiri bukan, jaminan 100%, dan prosesnya akan selesai, ucap Babata sambil tertawa geli. Sementara Luo Feng, ia pun menggelengkan kepala, dan mengakui kekuatan uang, yang dapat membuat segalanya jadi lancar. Di sela itu terdengar, si Bambang berkata, bahwa untuk memperlancar prosesnya, dia membutuhkan 100 juta dolar naga hitam. Karena untuk mempercepat proses audit akan melibatkan 12 departemen. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, baiklah, aku akan memberimu 200 juta dolar naga hitam sebagai uang muka, dan setelah semuanya selesai, maka aku akan langsung memberikan sisanya, ucap Luo Feng, dan itulah ending dari episode kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di rekapan dan bocoran alur cerita Donghua lainnya.